Aduh, cepetan dong. Ibu sudah mau selesai. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Di usia yang sudah menginjak kepala 4, Ibu Rahma sudah memasuki masa puber kedua. Statusnya kini janda, tapi bukan janda biasa. Rahma adalah janda kaya. Uang memang mudah didapat, tapi harga diri itu barang mahal. Dan Rahma baru merasakannya setelah ia kehilangan. Suaminya pergi, bukan karena masalah finansial, tapi karena Rahma dianggap tidak menarik. Ditinggalkan karena alasan penampilan, itu adalah pukulan telak yang membuat Rahma berjanji pada dirinya sendiri. Jika suatu saat ia punya kesempatan, ia akan membuktikan bahwa ia menarik, bahwa ia mampu memegang kendali. Dan kesempatan itu datang ketika bisnisnya sukses besar. Kini, Rahma punya cara sendiri untuk membalas dendam pada masa lalu, atau lebih tepatnya pada dirinya sendiri yang dulu lemah. Caranya sederhana, tapi mahal. Setiap minggu, Rahma punya jadwal rutin, menyewa room karaoke paling mewah. Ia tak pernah pergi sendiri. Selalu ada pria yang menemaninya. Pria-pria ini adalah pelampiasan. Mereka hadir untuk menegaskan bahwa Rahma kini diinginkan, bukan ditolak. Saat mikrofon berada di tangannya, Rahma merasa dirinya bukan lagi istri yang dicampakkan, tapi ratu yang bisa memilih siapa saja. Di sana, di dalam ruang kedap suara itu, Rahma melepaskan semua sikap yang dulu ia tahan. Ia tidak peduli pandangan mereka. Ia hanya menikmati perasaan itu, perasaan didamba. Suatu malam, ia ditemani oleh seorang pria bernama Dika. Dika ini tampan dan terlihat sangat terpukau pada Rahma. Bu Rahma, kenapa ibu selalu suka menyewa room semewah ini? Tanya Dika saat Rahma sedang memilih lagu, matanya lurus menatap Dika di pantulan layar TV. Rahma tersenyum. Senyum yang ia talu kini terlihat mahal dan mengintimidasi. Kenapa? Karena saya mampu, dan kalau kita mau bermain total, kita butuh tempat yang total juga kan? Dika mengangguk cepat. Tentu Bu, tentu saja. Kamu tahu Dika? Rahma meletakkan remote dan mencondongkan tubuh sedikit. Dulu saya tidak punya semua ini. Suami saya tidak pernah mengajak saya ke tempat seperti ini. Dia sibuk dengan dirinya dan sibuk mencari yang lebih sempurna di luar sana. Rahma tidak menceritakan ini untuk mendapatkan simpati, tapi untuk menetapkan alasan mengapa ia bersikap seperti ini. Sekarang, Rahma melanjutkan, suaranya pelan tapi tegas. Saya memastikan tidak ada pria yang bisa meremehkan saya. Saya mengajak mereka, saya bayar mereka, dan saya yang memutuskan sampai mana mereka boleh ada di dekat saya. Dika hanya diam, menelan ludah. Ia paham betul, ia hanya bagian dari permainan yang dimainkan oleh Rahma. Permainan Rahma tidak hanya berhenti di sana. Ketika moodnya benar-benar ingin lepas, Rahma akan mengajak pria yang menemaninya itu untuk berlibur ke villa sepi miliknya di kawasan perbukitan. Ini adalah level berikutnya dari pelampiasan dendamnya. Villa itu jauh dari kota, sunyi, dan Rahma bisa melarikan diri dari ingatan pahit di rumah lamanya. Mengajak pria-pria ini liburan adalah cara Rahma menunjukkan kekuatan dominasi. Ia menyediakan semuanya. Villa, makanan, waktu. Pria-pria itu hanya perlu menuruti keinginannya. Ia memastikan bahwa dalam hubungan sesaat itu, ia adalah bosnya. Ia adalah pengendali alur. Ini adalah refleksi mendalam dari sakit hatinya. Dulu ia ditinggalkan. Kini ia yang bisa meninggalkan kapan saja ia mau. Namun semua kemewahan dan pria yang datang silih berganti itu tidak pernah benar-benar mengisi lubang di hatinya. Setelah pria-pria itu pulang, setelah room karaoke itu kosong, Rahma kembali pada satu hal, kesepian. Ia tahu ia hanya menipu dirinya dengan kesenangan sesaat. Dendam memang enak, tapi tidak pernah menenangkan. Malam itu Rahma memutuskan untuk pulang lebih cepat dari jadwalnya. Ia merasa lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Perjalanan pulang dari karaoke selalu terasa paling sunyi. Ia mengendari mobilnya, membiarkan pikiran-pikiran tentang suaminya yang lama kembali muncul. Apakah ia sudah cukup membalas? Apakah ia sudah cukup membuktikan? Jawabannya selalu tidak. Saat Rahma sedang tenggelam dalam refleksi dan kelelahan mentalnya, mobilnya tiba-tiba bergetar hebat.
Rahma tersentak. Di jalan yang gelap dan sepi, mobil mewah itu mogok total. Ia mencoba menyalakan mesinnya berkali-kali, tapi nihil. Sial, desis Rahma membanting setir pelan. Ia menatap jam tangannya. Sudah larut malam. Tidak ada bengkel yang buka. Ia merasa kesal rutinitasnya terganggu. Ia duduk di dalam mobil, menatap kegelapan di luar. Malam itu benar-benar sepi. Rahma hanya duduk di mobilnya. Mobil mewah yang kini tak lebih dari tumpukan besi mati di tengah jalan gelap. Ketergantungan pada uang dan kemewahan seketika terasa bodoh saat mobilnya mogok. Rahma harus akui, ia merasa terisolasi. Dalam kesepiannya, ia merenung. Mengapa ia selalu memilih cara yang rumit untuk mengisi kekosongan? Kenapa ia tak pernah mencari sesuatu yang murni? Saat Rahma tenggelam dalam pikirannya, sebuah cahaya senter menyibak kegelapan. Rahma sedikit khawatir. Ia sudah terbiasa bertemu pria di tempat mewah, bukan di jalan gelap seperti ini. Ia melihat seorang pemuda mendekat. Penampilannya sangat biasa, jauh dari tipe pria yang biasa menemaninya karaoke. Wajahnya polos, dan terlihat jelas ia bukan dari kalangan Rahma. Pemuda itu mengetuk kaca jendela dengan sopan. Rahma membukanya sedikit. "Malam, Bu. Ada masalah dengan mobilnya?" tanya pemuda itu. Suaranya terdengar tulus, tanpa ada nada genit atau mencurigakan seperti yang sering ia dengar. "Iya, mogok total. Saya tidak tahu harus bagaimana," jawab Rahma, suaranya sedikit lelah. "Saya Gugun, Bu. Kebetulan rumah saya tidak jauh dari sini. Coba saya bantu lihat sebentar," kata pemuda itu memperkenalkan diri. Gugun. Nama yang terdengar sangat biasa, tapi ada ketenangan di sana. Rahma mengizinkannya. Gugun memeriksa mesin dan Rahma hanya mengawasinya dari kejauhan. Rahma merasa aneh. Biasanya, dalam situasi begini, ia akan langsung menelpon asisten pribadi atau montir langganan yang dibayar mahal. Tapi malam ini, ia membiarkan seorang pemuda asing, seorang orang biasa, membantunya. Mungkin karena ia lelah berpura-pura, lelah dengan kemewahan yang palsu. Setelah beberapa saat, Gugun menutup kap mesin. Ia menggeleng. "Maaf, Bu Rahma, sepertinya ini masalah kelistrikan yang lumayan rumit. Tidak bisa diselesaikan di sini. Bengkel terdekat juga sudah tutup semua. Sudah lewat tengah malam begini." Gugun menatap Rahma dengan sedikit rasa kasihan. Atau mungkin hanya perhatian biasa. Rahma menghela napas. Frustasi mulai muncul. "Lalu saya harus bagaimana, Gugun? Tidak mungkin saya tidur di mobil sampai pagi." Gugun terdiam sebentar, berpikir. Kemudian ia mengajukan tawaran yang sama sekali tidak terduga. Sebuah tawaran yang terasa jauh dari skenario hidup Bu Rahma. "Begini saja, Bu. Kebetulan di rumah saya sedang tidak ada siapa-siapa. Orang tua saya sedang pergi menghadiri hajatan di kampung. Mereka baru pulang 3 hari lagi. Ibu bisa menginap di rumah saya. Ada kamar kamu yang kosong. Besok lagi baru kita urus mobilnya," kata Gugun nadanya sungguh-sungguh. Rahma membeku. Menginap di rumah orang asing, seorang pemuda di rumah yang kosong. Semua naluri rasionalnya berteriak menolak. Ini bukan level Rahma. Ini berbahaya, ini konyol. Tapi, ada suara lain di benaknya. Suara kesepian yang berbisik. Mengapa tidak? Ia sudah lelah berada di room karaoke yang berisik. Ia sudah jenuh dengan villa sepi yang ia penuhi dengan kenikmatan kosong. Mungkin ini saatnya mencoba suasana baru, suasana yang biasa. Rahma melihat kelelahan di wajahnya sendiri di pantulan kaca mobil. Kelelahan itu lebih berat daripada bahaya yang mungkin ia hadapi. "Apa kamu yakin, Gugun? Ini akan merepotkanmu." "Tidak sama sekali, Bu. Sudah jadi kewajiban saya membantu yang kesusahan. Lagi pula, Ibu terlihat sangat capek. Ayo, rumah saya cuma jalan kaki sebentar dari sini." Gugun meyakinkan Rahma. Setelah pergulatan singkat dalam hati, Rahma mengambil keputusan.
Sebuah keputusan yang didasari oleh dorongan hati yang lelah, bukan logika. Ia mengiyakan. Ia meninggalkan mobil mewahnya, menyerahkan kunci kepada Gugun, dan mengikuti pemuda itu menuju rumahnya. Rahma berjalan di belakang Gugun. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia sedang keluar dari zona nyamannya. Malam ini, ia bukan lagi janda kaya yang mendominasi di room VVIP. Ia hanyalah seorang wanita yang mobilnya mogok, menerima kebaikan dari seorang pemuda biasa. Pengalaman ini terasa membumi, pengalaman yang sudah lama ia lupakan. Di rumah sederhana Gugun, Rahma ditempatkan di kamar tamu. Meskipun sederhana, kamar itu bersih dan terasa hangat. Jauh berbeda dengan kamar hotel bintang 5 yang biasa ia sewa. Setelah seharian lelah secara emosional dan ditambah kejadian mobil mogok, Rahma seharusnya langsung beristirahat. Namun, ada dorongan aneh yang menahannya. Ia merasa ada yang harus ia bagi, dan Gugun, pemuda yang baru ditemuinya, entah mengapa terasa seperti pendengar yang tepat. Sebelum Rahma benar-benar beristirahat, ia memutuskan untuk mengobrol sejenak dengan Gugun di ruang tengah. Obrolan dimulai dengan sangat ringan. Rahma bertanya tentang status Gugun. "Kamu tinggal sendirian, Gun? Tidak ada pacar atau tunangan?" Tanya Rahma, mencoba bersikap santai. Gugun tersenyum tipis. "Belum, Bu. Saya masih fokus kerja dan bantu orang tua. Belum kepikiran serius soal pacar. Saya juga tahu diri, Bu. Siapa yang mau sama saya, pekerjaannya begini-begini saja." Mendengar kejujuran Gugun, Rahma merasa hatinya sedikit tersentuh. Ia sudah lama tidak mendengar ucapan yang polos dan jujur seperti itu. Kebanyakan pria yang ia temui selalu penuh dengan pencitraan dan kepura-puraan. Dari obrolan ringan, suasana mulai berubah. Rahma merasa ada kebutuhan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah lama ia simpan. Ia melihat ketulusan di mata Gugun dan memutuskan untuk membuka sedikit lapisan pertahanannya. Ia mulai bercerita tentang kehidupannya. Bukan tentang kekayaan, tapi tentang kesepian. "Kamu tahu, Gun, hidup saya mungkin terlihat enak di luar, uang banyak, bisa kemana-mana. Tapi saya sering merasa sangat sepi. Rumah sebesar itu, kalau tidak ada yang menunggu, rasanya seperti penjara." Rahma berbicara perlahan, matanya menerawang. Gugun mendengarkan dengan serius, tidak memotong. Perhatian tulus ini membuat Rahma merasa dihargai. Sesuatu yang ia cari melalui permainan room karaoke. Setelah Rahma selesai bercerita, ada keheningan sejenak. Keheningan yang tidak canggung, tapi penuh makna. Gugun kemudian berbicara. "Saya bisa paham, Bu. Semua orang butuh perhatian. Dan Ibu Rahma..." Gugun menatap Rahma lurus. Ada sedikit rasa kagum di matanya. Ibu Rahma itu cantik, punya daya tarik yang kuat. Wajar kalau banyak pria yang mau menemani ibu. Pujian itu datang dari Gugun yang polos. Terasa jauh lebih bernilai daripada rayuan gombal pria karaoke. Rahma merasakan pipinya sedikit memanas. Kemudian Gugun melanjutkan. "Mendengar cerita ibu tentang karaoke, saya jadi berpikir, seandainya saya bisa diajak ke sana suatu hari nanti. Saya yakin pengalaman itu pasti seru. Saya tidak meminta apa-apa, Bu, tapi saya tertarik melihat suasana seperti itu, apalagi ditemani sama ibu." Rahma menatap Gugun, mencoba membaca kejujuran di balik kata-katanya. Ia melihat ketertarikan murni pada diri Gugun. Ketertarikan yang tidak didasari oleh uangnya, melainkan oleh daya tariknya sebagai seorang wanita yang baru saja membuka diri. Gugun tertarik pada kecantikan Rahma, tetapi ia mengungkapkannya dengan penuh harapan, bukan tuntutan. Setelah malam di mana Rahma berbagi sisi rentannya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda antara dirinya dan Gugun. Hubungan yang terjalin karena mobil mogok itu tidak terputus ketika Rahma pulang ke rumahnya. Justru, Gugun berhasil menembus tembok yang selama ini Rahma bangun tinggi-tinggi.
Rahma tidak bisa berhenti memikirkan ketulusan dan kekaguman sederhana yang Gugun tunjukkan. Ini terasa segar, tidak seperti transaksi emosional yang biasa ia lakukan dengan pria-pria lain. Keesokan harinya, Rahma mengambil inisiatif. Ia tidak menunggu Gugun menghubunginya. Ia mengirim pesan, meminta Gugun datang ke rumahnya. Ini adalah langkah yang tidak biasa. Rahma jarang mengundang pria-pria mainannya ke rumah pribadinya. Ia lebih suka bertemu di tempat netral, seperti room karaoke atau villa. Namun, Gugun terasa berbeda. Ia ingin melihat reaksi Gugun saat memasuki dunianya. Gugun datang. Ketika ia berdiri di depan pintu rumah mewah Rahma, Gugun terlihat sedikit canggung, terintimidasi oleh kemegahan itu. Rahma menyambutnya dengan senyum hangat. Bukan senyum manja yang ia gunakan di karaoke, tapi senyum terima kasih yang tulus. Terima kasih sudah datang, Gun, dan terima kasih lagi karena sudah menolong saya malam itu, ujar Rahma, mengajak Gugun masuk ke ruang tamu yang luas. Sama-sama, Bu Rahma, saya senang bisa bantu. Matanya masih sedikit mencari-cari, mengagumi interior rumah itu. Rahma kemudian meminta Gugun duduk. Ia mengeluarkan kotak kecil. Di dalamnya terdapat jam tangan yang elegan. Ini sebagai ucapan terima kasih saya. Anggap saja hadiah dari saya. Kamu sudah sangat baik mau menampung saya, kata Rahma, menyodorkan kotak itu. Gugun tampak terkejut. Ia ragu-ragu untuk menerimanya. Wah, tidak usah repot-repot, Bu Rahma. Saya bantu ibu tidak mengharapkan balasan apa-apa. Tidak apa-apa, Gun. Saya ingin memberikannya. Terima saja. Rahma mendesak dengan lembut. Gugun akhirnya menerima jam tangan itu. Rasa senangnya tidak bisa ia sembunyikan. Rahma melihat binar kegembiraan di mata Gugun. Binar yang murni karena sebuah pemberian yang berharga, bukan karena mengharapkan imbalan lain. Ini kembali menegaskan bagi Rahma, Gugun bukan seperti mereka. Setelah momen pemberian hadiah itu, Rahma tahu ia harus mengambil langkah berikutnya. Ia tahu Gugun tertarik padanya. Dan ia juga menyadari dirinya mulai tertarik pada Gugun. Bukan karena kekayaan atau status, tapi karena ketulusan yang Gugun miliki. Rahma mencondongkan tubuh sedikit. Gun, kamu ingat obrolan kita semalam? Gugun langsung mengerti. Wajahnya berubah serius. Yang tentang karaoke, Bu? Ya, malam ini saya ada rencana pergi. Bagaimana kalau kamu ikut menemani saya? Rahma mengajukan tawaran itu bukan sebagai undangan manja, tapi sebagai tantangan. Ia ingin melihat apakah Gugun akan tetap sama ketika berada di lapangan permainannya. Ekspresi Gugun langsung berubah drastis. Ada campuran keterjukatan dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Matanya bersinar. Malam ini, Bu, di room karaoke? Tanya Gugun memastikan, seolah takut salah dengar. Iya, malam ini, saya akan kirim lokasinya. Tapi jangan terlambat, Rahma tersenyum misterius. Gugun mengangguk antusias. Siap, Bu Rahma, saya pasti datang. Ia sejenak kehabisan kata-kata. Saya sudah lama menantikan kesempatan ini. Melihat reaksi Gugun, Rahma merasa ada yang baru. Bukan lagi rasa kemenangan karena balas dendam, tapi rasa karena ia telah berhasil memikat seseorang yang tulus. Ia telah menarik Gugun, pemuda polos itu, masuk ke dalam dunianya yang penuh rahasia. Malam itu, Rahma sudah tiba lebih dulu. Ia duduk di sofa room karaoke yang mewah, menunggu. Ia mengenakan pakaian yang ia tahu akan menarik perhatian. Tetapi malam ini, tujuannya bukan lagi membalas dendam pada masa lalu. Tujuannya adalah Gugun. Ia ingin melihat bagaimana pemuda sederhana itu bereaksi di tengah kemewahan dan godaan yang biasa ia ciptakan. Rahma merasa sedikit gugup. Sebuah perasaan yang sudah lama hilang. Beberapa saat kemudian, Gugun datang. Ia tampak sedikit salah tingkah. Wajahnya menunjukkan kekaguman yang bercampur dengan sedikit ketakutan saat melihat kemewahan ruangan dan kehadiran Rahma yang begitu memikat. Maaf, Bu Rahma, saya terlambat sedikit, ujar Gugun, mencoba mengatur napas. Tidak apa-apa, Gun, masuklah. Kita tidak punya banyak waktu. Jawab Rahma. Suaranya tenang namun penuh janji. Saat pintu tertutup, suasana ruangan segera berubah.
Musik mulai berdentum. Bagi Rahma, room ini adalah zona di mana semua batas bisa dilebur. Ia kembali ke peran lamanya, peran wanita manja. Tapi kali ini dengan intensitas yang berbeda karena ia tahu Gugun adalah pria yang ia hargai kejujurannya. Mereka mulai bernyanyi, tetapi fokus utama bukanlah lagu. Fokusnya adalah interaksi. Rahma mendekat, matanya tidak lepas dari Gugun. Gugun awalnya terlihat canggung, tetapi pesona Rahma ditambah dengan suasananya segera menariknya masuk. Rahma berbisik kepada Gugun. "Kamu terlihat tegang, Gun. Santai saja. Malam ini tidak ada yang menghakimi kita." Mendengar perkataan itu, Gugun tidak lagi merasa canggung. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mulai bernyanyi bersama Rahma, bukan dengan kepura-puraan, tapi dengan rasa yang terpendam. Gugun menari bersama Rahma, tertawa lepas, dan menatap Rahma dengan keberanian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Rahma menatap Gugun, yang kini tampak sangat bahagia. "Tamu menikmati ini, Gun." Gugun mengangguk mantap. "Sangat, Bu Rahma. Saya tidak pernah membayangkan akan ada di tempat seperti ini, apalagi sama Ibu." "Bagus," kata Rahma, puas. Ia merasa hubungannya dengan Gugun tidak boleh hanya berhenti di room yang bising ini. Perhatian yang ia dapatkan dari Gugun malam itu terasa lebih nyata daripada semua kesenangan yang ia rasakan sebelumnya. Ia ingin lebih. Ia ingin suasana yang benar-benar berbeda dan tenang. Saat jam menunjukkan waktu dini hari dan suasana karaoke mulai mereda, Rahma membuat keputusan spontan. "Gun," panggil Rahma. Suaranya kembali ke nada bicara yang serius. "Saya merasa lelah di sini. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain? Saya punya villa di luar kota. Kita bisa menikmati suasana yang berbeda di sana. Jauh lebih tenang." Keesokan harinya, Rahma dan Gugun berangkat menuju villa. Villa yang sama, yang dulu sering Rahma gunakan sebagai tempat pelampiasan dendamnya. Namun kali ini, perjalanannya terasa berbeda. Tidak ada beban, hanya perasaan gembira yang sederhana karena ditemani Gugun. Sesampainya di villa, suasana sunyi dan sejuk langsung menyambut. Rahma merasa sangat nyaman. Di sana, mereka menghabiskan waktu bersama dengan cara yang jauh lebih tenang daripada di room karaoke. Mereka tertawa bersama, menikmati kopi di teras sambil memandangi kabut pagi. Mereka bahkan sempat berkaraoke lagi, tapi kali ini dengan lagu-lagu yang lebih santai dan penuh makna. Rahma menyadari satu hal. Di samping Gugun, ia tidak perlu lagi memakai topeng wanita yang haus perhatian. Gugun melihatnya sebagai Rahma, wanita yang apa adanya, meskipun ia tahu masa lalu Rahma. Gugun tidak menghakimi, ia hanya menerima. Sambil duduk di teras, Rahma menatap Gugun yang sedang bercerita tentang cita-citanya. Gugun bercerita dengan mata berbinar, penuh harapan. Ini adalah momen yang murni dan langka bagi Rahma. Ia membandingkan perasaan ini dengan semua kenikmatan sesaat yang ia cari selama ini. Jawabannya jelas, perasaan ini jauh lebih berharga. Rahma merasa hatinya yang dingin dan tertutup selama bertahun-tahun kini mulai melunak. Ia tidak menyangka bahwa kebahagiaan sejati justru datang dari pemuda sederhana yang ditemuinya di tengah malam karena mobil mogok. Perbedaan usia, perbedaan status sosial, semua itu mendadak terasa tidak relevan. Yang relevan hanyalah perasaan yang tumbuh begitu cepat di antara mereka. Rahma menarik napas panjang. Ia tahu jika ia ingin mempertahankan perasaan ini, ia tidak bisa lagi menjadikannya permainan. Ia harus membuatnya nyata. Ia harus mengambil resiko terbesar dalam hidupnya setelah dicampakkan. "Gun," panggil Rahma. Suaranya terdengar serius dan sedikit bergetar. Gugun menghentikan ceritanya dan menoleh. "Ya, Bu Rahma?" Rahma mengatap matanya dalam-dalam. "Saya tidak tahu mengapa, tapi saya merasa sangat nyaman di dekat kamu. Saya merasa tenang. Kamu sudah menghentikan semua permainan konyol yang saya lakukan selama ini." Gugun tersenyum, senyum yang tulus. "Saya juga, Bu Rahma.
Ibu adalah orang paling menarik dan tulus yang pernah saya kenal. Saya tidak peduli kata orang. Rahma memotongnya. Ia tidak mau membuang waktu. Ia harus mengatakan apa yang ada di hatinya. Ini bukan lagi soal godaan. Ini soal komitmen. Gugun, saya tahu ini mungkin terdengar gila dan terlalu cepat. Tapi saya tidak mau kehilangan kamu. Saya ingin hubungan ini serius. Saya ingin menikah dengan kamu. Lamaran itu terlontar dengan lugas, langsung tanpa basa-basi. Gugun terkejut. Matanya membesar. Wajahnya menunjukkan keterjukutan, kegembiraan, dan sedikit kebingungan. Rahma tahu ia telah mengajukan sebuah cinta yang penuh tantangan. Setelah keheningan yang panjang, Gugun mengangguk. Saya mau, Bu Rahma. Saya cinta sama Ibu. Saya tahu ini akan sulit, tapi saya siap. Hanya saja, Gugun menunduk. Saya harus minta izin orang tua saya dulu. Mereka sedang di kampung. Saya harus jelaskan semuanya. Saya tidak mau memulai hidup baru tanpa restu mereka. Rahma merasa sedikit lega sekaligus tegang. Lamaran itu diterima, tetapi ada syarat. Gugun meskipun berani tetap menjunjung tinggi restu orang tua. Rahma tahu masalah besar baru saja dimulai. Cinta ini kini akan berhadapan langsung dengan tradisi dan realitas. Setelah mereka kembali dari villa, Gugun segera melaksanakan niatnya, meminta restu orang tua. Rahma menunggu dengan cemas. Ia tahu lamarannya adalah sebuah tindakan yang nekat. Perbedaan usia dan status mereka bukanlah rahasia yang mudah diterima oleh orang tua manapun. Apalagi orang tua Gugun yang hidup sederhana dan menjunjung tinggi tradisi. Beberapa hari terasa seperti minggu bagi Rahma. Akhirnya, Gugun datang menemuinya, dan raut wajahnya sudah menjawab segalanya. Kegagalan. Rahma melihat kekecewaan yang mendalam di mata Gugun. Ia duduk di hadapan Rahma, memejamkan mata sejenak sebelum berbicara. Bu Rahma, saya minta maaf. Suara Gugun terdengar berat. Orang tua saya, mereka menolak keras. Rahma sudah menduga ini, tetapi mendengarnya langsung tetap terasa menyakitkan. Luka penolakan lama kembali terasa nyakit. Meskipun kali ini bukan dirinya yang ditolak secara langsung, melainkan cintanya. Apa alasan mereka, Gun? Tanya Rahma, mencoba menjaga ketenangan suaranya. Banyak, Bu. Usia kita yang jauh berbeda, status saya, dan terutama cerita hidup Ibu. Mereka takut. Mereka bilang saya masih muda, dan takut saya hanya akan dipermainkan atau terjerumus ke dunia yang mereka anggap salah. Jelas Gugun, kepalanya tertunduk. Ia tampak terjepit antara cinta pada Rahma dan kewajiban pada orang tuanya. Mendengar itu, Rahma merasakan darahnya mendidih. Ia sudah mencoba melupakan dendam lama, mencoba membangun sesuatu yang murni. Tetapi dunia luar, dalam hal ini keluarga Gugun, menolak kesempatannya untuk bahagia. Cinta ini ternyata lebih sulit dari yang ia bayangkan. Jadi kita harus berakhir begitu saja, hanya karena orang tua kamu takut? Tanya Rahma. Suaranya kini dipenuhi keputusasaan yang bercampur marah. Ia menatap Gugun, mencoba meyakinkannya untuk memilih cinta. Gugun mengangkat wajahnya. Air mata tampak menggenang. Saya cinta Ibu Rahma. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa restu mereka. Mereka segalanya bagi saya. Jika kita teruskan, itu sama saja saya mengkhianati mereka dan Ibu juga akan terus hidup dalam bayang-bayang penolakan ini. Keputusan Gugun sudah jelas. Hubungan mereka harus berakhir. Penolakan ini menghantam Rahma begitu keras hingga ia kembali ke mode wanita nekat yang berani mengambil resiko. Ia tidak mau menerima akhir cerita yang menyedihkan ini. Ia tidak mau lagi dicampakkan, meskipun kali ini bukan dicampakkan oleh suami, melainkan oleh keadaan. Rahma berdiri,
berjalan mendekat dan menatap Gugun dengan mata penuh tekad. Tidak, Gugun, kita tidak akan berakhir. Kita tidak perlu restu mereka, ujar Rahma tegas. Gugun terkejut. Maksud ibu? Rahma menjelaskan. Ia menggunakan logika yang ia yakini benar. Logika yang didasarkan pada keinginan kuat untuk bersama. Kita kawin lari. Gugun membelalakan mata. Kawin lari? Itu adalah langkah yang sangat drastis dan melanggar semua norma. Rahma melanjutkan argumentasinya. Mencoba meyakinkan Gugun. Dengar, Gun, dalam agama, laki-laki tidak butuh wali. Yang butuh wali itu perempuan. Jadi kalau kita kawin lari, kita bisa mencari penghulu dan secara syariat itu bisa sah-sah saja tanpa kehadiran mereka. Setelah itu, mereka tidak akan bisa memisahkan kita lagi. Kita bisa memulai hidup baru di tempat yang jauh dari sini. Dengan uangku, dengan cinta kita. Rahma menyodorkan pilihan hidup yang ekstrim kepada Gugun. Cinta dan kemerdekaan tanpa restu keluarga atau kepatuhan pada keluarga dengan mengorbankan cinta. Gugun diam membisu. Pikirannya pasti berkecamuk. Ia mencintai Rahma, tetapi ia harus mengkhianati orang tua yang membesarkannya. Ia menatap Rahma lalu menunduk lagi. Memegang kepalanya. Bu Rahma, beri saya waktu, bisik Gugun. Saya harus memikirkannya baik-baik. Ini bukan keputusan kecil. Mengambil tawaran ibu berarti saya meninggalkan segalanya. Rahma memberi sedikit ruang. Ia tahu, ia telah memberikan keputusan hidup terberat bagi Gugun. Saat ini, Gugun terbelah. Menerima tawaran Rahma dan hidup bahagia dengan cinta terlarangnya, atau kembali pada orang tua dan hidup dalam penyesalan karena melepaskan wanita yang telah mengubah hidupnya. Jawabannya masih menggantung di udara.